sekarang kita masuk ke pelajaran kita tentang al-bid'ah. Nah, jadi sekarang yang ingin kita jelaskan adalah al-bid'ah wa kamaluddin. Bid'ah dan kesempurnaan daripada agama. Perhatikan. Idza kana al-murad bil bid'ati, andai kata yang dimaksud bid'ah itu adalah penambahan, pengurangan atau perubahan lidinil Islam daripada agama Islam, maka bid'ah tersebut muharramatun bittifaqil ulama. Maka bid'ah semacam itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Jadi penambahan agama itu namanya bid'ah. Pengurangan agama itu namanya bid'ah. Perubahan agama, mengubah-ubah aturan itu namanya bid'ah. Dan itu diharamkan dengan kesepakatan ulama. Nah, kemudian pertanyaannya, halil murad bil bid'ah wa ziyada awin nuqsan awit taghyir li dinil Islam? Apa betul yang dimaksud dengan bid'ah di dalam pandangan ulama sebagaimana yang disebutkan di atas? Apa betul bid'ah itu penambahan agama? Apa betul bid'ah itu pengurangan agama? Apa betul bid'ah itu perubahan agama? Setiap penambahan agama, perubahan agama, pengurangan agama pasti bid'ah. Tapi apa betul setiap bid'ah itu pengurangan agama, penambahan agama, atau perubahan agama? Ini yang mesti kita jawab pada pelajaran kali ini. Nah, maka itu kita mulai dengan mafhumul bid'ah. Pemahaman bid'ah. Secara bahasa, bid'ah ialah kullu ma uhditha wa khaturi'a awalan ala ghairi misalin sabiq. Segala sesuatu yang baru diadakan dan dia tidak ada contoh sebelumnya. Jadi sebelumnya nggak pernah ada. Kemudian diadakan itu perbuatan. Itu dalam bahasa yang dimaksud dengan bid'ah. Apa saja. Berarti secara bahasa, ini alat-alat yang ada depan kita ini ada kamera, kemudian ada lampu-lampu tembak kamera semacam ini. Ini semua bid'ah dalam urusan dunia. Termasuk kacamata yang kita pakai, mic yang kita gunakan. Ini semua dalam bahasa Arab artinya bid'ah. Sesuatu yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, sekarang secara urfan. Apa itu bid'ah? Kullu ma lam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam dinian au dunyawiyan. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, itu disebut bid'ah. Apa saja. Itu secara uruf. Jadi kalau secara bahasa, apa saja yang kemarin nggak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Jadi nggak ada urusan dengan cerita Nabi. Oh, kemarin di Indonesia TV nggak ada, sekarang TV ada, itu bid'ah. Oh, kemarin di Indonesia HP nggak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Nah, jadi bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru. Nah, sedangkan secara uruf, adat istiadat, tradisi, bid'ah itu apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Mau urusan dunia ke? Mau urusan agama, apa saja yang nggak pernah dikerjakan Nabi. Itu disebut bid'ah. Nah, lalu bagaimana arti secara syariat? Nah, ini yang kita mau bicarakan. Secara syariat, ikhtalafa fihil ulama ila thalathati madzahib. Dalam definisi bid'ah ada 3 mazhab ulama. Ada 3 mazhab, 3 pendapat di kalangan ulama. Nah, apa saja pendapatnya? Nanti akan kita lihat satu per satu. Kita mulai dengan madhab. Yang pertama, ini kalau di buku Anda itu adanya di halaman 8.
Nah, ini bukunya nih kelihatan. Atau di halaman 5. Di halaman 5 saja. Halaman 5 ada. Kita ikuti saja. Madzhabul ulama fil bid'ah. Halaman 5, perhatikan. Madhab para ulama tentang bid'ah. Nomor 1. Pendapat Ibn Taimiyah dan Imam Syaukani serta As-Sun'ani. Imam Syaukani itu yang mengarang kitab Nailul Autar. Imam Sun'ani itu yang mengarang kitab Subulus Salam. Nah, biasanya pesantren-pesantren di Indonesia banyak pakai ini. Subulus Salam dan Nailul Autar. Banyak dipakai di pondok-pondok pesantren. Khususnya pondok pesantren modern atau pondok pesantren Muhammadiyah secara khusus atau secara umum pondok pesantren mana saja. Nah, Ibn Taimiyah dan Imam Syaukani serta Imam Sun'ani. Apa pendapat mereka? Mereka mengatakan bid'ah itu hanya satu macam. Dan bid'ah yang satu macam itu namanya bid'ah dhalalah. Kenapa dia mengatakan bid'ah itu hanya satu dan itu dhalalah? Kembali kepada definisi. Mari lihat definisi bid'ah menurut Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani. Mereka katakan bid'ah dalam syariat itu ialah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umurid diniyah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dalam urusan agama. Titik. Itu definisinya. Menurut Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan As-Sun'ani. Nah, karena mereka punya definisi begini, apa saja dalam urusan agama yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu pasti dhalalah. Ini pandangan yang pertama. Sekarang yang kedua. Jumhurul ulama, mayoritas ulama, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka tidak berbeda. Bahwa bid'ah menurut mereka ada dua. Ada bid'atun madzmumah, bid'ah yang tercela. Ada bid'atun hasanah, ada bid'ah yang baik. Jadi menurut jumhur ulama, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Jadi bagaimana mereka mendefinisikan? Perhatikan baik-baik. Bid'ah mazmumah menurut mereka ialah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifus syariah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi dan bertentangan dengan syariat. Nabi nggak pernah kerjakan, udah gitu bertentangan lagi sama syariat. Maka itu adalah bid'atun madzmumah. Lalu bid'ah hasanah kebalikannya. Kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukhalifus syariah. Segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Betul Nabi tidak pernah kerjakan itu, tapi dia nggak bertentangan dengan syariat. Nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak bertentangan dengan hadis, nggak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada. Maka ini disebut bid'atun hasanah. Jadi tolong diperhatikan, itu pendapat jumhur ulama. Jadi kalau ada di sekitar Anda yang teriak-teriak ulama sepakat bahwa bid'ah cuma satu macam, bid'ah itu hanya dhalalah, dia korupsi dalil. Itu namanya korupsi dalil. Ternyata mayoritas ulama, 4 madhab, 4-empatnya mengatakan bid'ah terbagi 2. Jadi yang mengatakan bid'ah cuma satu, Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan Sun'ani. Nah di Indonesia kalangan Wahabi Salafi ikut yang nomor 1.
Jangan lupa itu, mereka ikut yang nomor 1. Tapi kalau dari kalangan habaib, kemudian kalangan Nahdlatul Ulama, dari kalangan kiai-kiai tradisional di pondok-pondok pesantren yang ikut mazhab Syafi'i, mereka ikut yang nomor 2. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang tidak kalah menarik. Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala punya pendapat cukup unik, beda dari yang lain. Apa beliau katakan? Beliau sepakat dengan nomor 1. Bid'ah itu cuma 1, dolalah. Pokoknya kalau Nabi nggak pernah kerjakan, ya bid'ah, dolalah, selesai. Nggak ada itu bid'ah dibagi-bagi. Makanya kelompok 1 mengatakan Imam Syatibi ikut kita, katanya begitu. Tapi Imam Syatibi menarik, kalau ada satu pekerjaan, nah ini ada satu pekerjaan Nabi nggak pernah lakukan, tapi ada dalil syar'i yang mendukung sesuai dengan syariat, itu bukan bid'ah namanya. Menurut Imam Syatibi itu namanya syar'iyah. Perhatikan baik-baik. Nah, gara-gara Imam Syatibi mengatakan yang kedua, kelompok kedua bilang apa? Imam Syatibi ikut kita. Nah, jadi tolong perhatikan. Apa menurut Imam Syatibi bid'ah itu? Mari kita lihat. Kullu ma lam yaf'alun nabi wa yukhalifus syariah. Jadi Imam Syatibi bilang, kalau ada perbuatan yang Nabi nggak pernah kerjakan dan dia bertentangan dengan syariat, itu yang disebut bid'ah. Dan itu pasti dolalah. Nah, lalu kalau Nabi nggak pernah kerjain, tapi tidak bertentangan dengan syariat, nah, Nabi nggak pernah kerjain, tapi nggak bertentangan dengan syariat, menurut jumhur apa namanya tadi? Bid'ah hasanah. Tapi menurut Syatibi itu bukan bid'ah, itu namanya syar'iyah, masru'ah, nggak boleh disebut bid'ah. Jadi contoh, kalau kita cerita sekarang yang sering disebut-sebut bid'ah, umpamanya tahlilan atau maulidan, memperingati maulid, itu menurut kelompok yang pertama bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya. Menurut kelompok kedua itu bid'ah hasanah karena tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Imam Syatibi itu syar'iyah, bukan bid'ah, itu masuk syariat, orang ada dalil kok. Nah, jadi artinya di sini Imam Syatibi ini di satu sisi kelihatannya cocok dengan kelompok pertama, tapi kalau kita dalami ternyata enggak juga. Sebetulnya Imam Syatibi cocok dengan kelompok kedua, cuma beda istilah. Makanya di sini kita katakan kelompok pertama dengan kelompok kedua itu khilafun hakiki. Perbedaannya beda betul. Sedangkan kelompok kedua dengan kelompok ketiga itu khilafun lafzi, cuman beda istilah. Maksudnya sama. Nah, sampai di sini kita bisa lihat inilah pendapat ulama tentang bid'ah. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang Nabi tidak pernah kerjakan dan bertentangan dengan syariat, seperti bikin selamatan, mendem kepala kebo depan rumah, udah Nabi nggak pernah kerjain, bertentangan dengan syariat, maka menurut kelompok pertama bid'ah dolalah. Menurut kelompok kedua bid'ah madmumah, dolalah. Sama. Menurut kelompok ketiga juga itu bid'ah. Jadi sepakat kalau itu bid'ah. Jadi tidak ada masalah. Kalau Nabi nggak pernah kerjain bertentangan dengan syariat, tiga-tiganya bilang itu bid'ah. Yang jadi problem, kalau ada sesuatu Nabi nggak pernah kerjakan, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Menurut yang pertama, bid'ah dolalah. Menurut yang kedua, bid'ah hasanah. Menurut yang ketiga, syar'iyah. Kira-kira jelas tidak? Nah, nanti kita akan masuk ke dalil-dalil dan contohnya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Kita kenalan dulu dengan hadis-hadis bid'ah.
Nah, ternyata hadis bid'ah itu yang diperdebatkan hanya ada 4 hadis. Tapi 4 hadis ini dipahami sampai menghebohkan, menggemparkan, sampai timbul saling menyesatkan satu sama lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara pemahaman yang berbeda terhadap hadis. Mari kita lihat. Hadis yang pertama. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad, Nasa'i dan Ibn Majah. Di mana Nabi bersabda ketika beliau berkhutbah. Kata Nabi, "Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar." Ini isi khutbah Nabi. Kata Nabi, amma ba'd, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya ungkapan adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahat-jahat atau seburuk-buruknya urusan muhdatsatuha, hal-hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Nah, inilah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yaitu hadisul urbas yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah dan Al-Hakim. Bunyinya, Nabi berkata, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Kata Nabi, hati-hati, kalian wajib meninggalkan hal-hal yang baru, sebab setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yang pertama, "Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maka dan itu tidak termasuk daripadanya, maka dia tertolak. Hadis yang lainnya lagi, Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Jadi barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan dan dia tidak termasuk daripada urusan kami, maka itu adalah tertolak. Jadi ini ada 2 hadis yang hampir serupa dari Siti Aisyah. Kemudian hadis yang keempat, hadis Jarir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Nasa'i, Tirmizi dan Ibn Majah, di mana Nabi mengatakan, ini semua hadis sahih. Dari hadis pertama, 2, 3, 4 semuanya hadis sahih. Tidak ada hadis dhaif. Di sini dhaif kita buang, kita tidak bicarakan. Yang kita bicarakan hadis yang sahih. Nah, di sini Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Jadi Nabi mengatakan, barang siapa dalam ajaran Islam membuat sesuatu yang bagus, sanna itu ibtada'a, membuat sesuatu yang baru dan bagus, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang melakukan pertama kali tersebut. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, buruk, jelek, maka dia mendapat dosanya. Dan dia juga dapat dosa dari orang-orang yang mengikuti kejelekannya tadi, tanpa mengurangi, yaitu dosanya di dalam membuat perkara yang jelek tadi. Nah, jadi dosa dia makin hari makin bertambah. Nah, inilah 4 hadis yang dikenal dengan ahaditsul bid'ah. Hadis-hadis tentang bid'ah.
Hanya 4 hadis saja. Nah, sekarang mari kita lihat apa pendapat kelompok pertama tentang 4 hadis tadi. Kan tadi ada 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama Ibn Taimiyah, Imam Syaukani dan Sun'ani. Ada kelompok kedua jumhur ulama, yaitu 4 madhab Ahlus Sunnah. Ada kelompok yang ketiga yaitu Imam Syatibi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Mari kita lihat. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari yang pertama. Ibn Taimiyah dan Syaukani serta Sun'ani dengan tegas, yaitu berpendapat, inna ahadits Jabir wal Urbas wa Aisyah wadihatun. Jadi beliau mengatakan sebetulnya hadis Jabir, hadis Urbas dan Aisyah yang tadi dibaca, yaitu hadis yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 menurut Imam Syaukani dan Sun'ani serta Ibn Taimiyah, dia katakan sudah wadihah, jelas, tidak perlu ditakwilkan lagi. Sudah jelas, Nabi mengatakan setiap yang baru bid'ah, setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah masuk neraka. Selesai. Berarti bid'ah itu hanya 1 macam. Tidak ada 2 macam. Dan semua bid'ah diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana hadis Ibn Jarir? Nah, bagaimana hadis Ibn Jarir? Maka dia mengartikan inna hadis Jarir, hadis Jarir maksudnya wadih fi ihya tariqatin la ibtidaiha. Jadi menurut Ibn Taimiyah, hadis Jarir yang mengatakan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah yang baru, menurut mereka bukan membuat di situ, bukan mengawali. Maksudnya man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang bagus. Juga bukan dia buat-buat yang baru. Jadi sunnahnya udah ada dari Nabi, bagus, dia hidupkan. Itu maksud hadis yang keempat. Menurut kelompok yang pertama. Nah, tapi kelompok pertama menjadi blunder. Ada pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab. Kalau hadis keempat diartikan menghidupkan sunnah yang baik, di situ Nabi mengatakan man sanna sunnatan sayyi'ah, menghidupkan sunnah yang buruk. Emang ada sunnah yang buruk? Jadi sekarang dibalikin kepada mereka. Ulama jumhur Ahlus Sunnah bertanya kepada mereka, kalau anda katakan man sanna sunnatan hasanah, artinya barang siapa yang menghidupkan sunnah yang bagus, lalu bagaimana lanjutan hadis? Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa menghidupkan sunnah yang jelek. Emang ada sunnah yang jelek? Saya mau tanya, yang namanya sunnah dari Nabi ada yang jelek? Di sini mereka buntu. Mereka tidak punya jawaban untuk itu. Nah, ini supaya kita tahu. Jadi mereka mencoba untuk menjawab, dan ujung-ujungnya akhirnya begitu nggak dijawab, mereka bilang hadis ini dhaif. Nah, padahal hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jangan sembarangan itu. Nah, jadi agak blunder sikap tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan inna hadis Jabir wal Urbas amun makhsus. Nah, ini masuk ke ilmu usul fikih. Jadi hadis Jabir dan Urbas yaitu hadis yang pertama dan kedua yang dikatakan kullu bid'atin kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini amun mahsus. Lafaznya umum, maksudnya khusus. Jadi kata kullu di sini nggak berarti semua secara umum. Yang semua yang dimaksud di sini adalah dalam urusan khususnya yang Nabi tidak pernah kerjakan dan dia bertentangan dengan syariat. Jadi tidak boleh diartikan secara umum, secara global.
Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Dijawab oleh jumhur, justru hadis Aisyah lebih jelas lagi. Coba Anda perhatikan hadisnya tadi. Buka lagi halaman 7. Siti Aisyah di situ mengatakan apa? Bahwa Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu." Perhatikan kata ma laisa minhu. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang enggak termasuk urusan itu. Yang enggak termasuk urusan itu. Berarti ada enggak sesuatu yang baru yang termasuk urusan itu? Coba bermain di bahasa. Ada kata-kata begini. Baru yang tidak termasuk urusan. Berarti ada enggak yang baru termasuk urusan? Yang Nabi sebut sesuatu yang baru yang tidak masuk urusan, tolak. Pertanyaannya, sesuatu yang baru yang masuk urusan bagaimana? Nggak ada Nabi bilang ditolak. Makanya hadis ini menurut jumhur, justru itulah sesuatu yang baru yang nggak masuk urusan, maksudnya dia baru dan bertentangan dengan syariat. Bukan bagian dari syariat, itu yang bid'ah dolalah tertolak. Tapi kalau sesuatu yang baru masuk dalam urusan, berarti dia tidak bertentangan dengan syariat. Dia baru, tapi dia masuk dalam syariat. Itulah yang dimaksud bid'atun hasanah. Kira-kira paham tidak? Cara jumhur menjawab hadis tadi. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Jarir? Nah, di sini jumhur mengatakan sanna di dalam bahasa Arab itu ibtada'a, memulai. Jadi kalau Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang memulai, membuat sunnah yang bagus, dia yang buat. Berarti memang nggak ada itu dalam syariat. Dan barang siapa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa membuat sunnah yang jelek, dia yang buat. Sunnah di situ berarti thariqah, dia buat jalan sendiri. Jalan itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kalau dia buat jalan bagus, dia dapat pahala. Dia buat jalan jelek, dia dapat dosa. Contoh, ada hadis gak? Tiap malam Jumat Nabi kumpul rame-rame baca Yasin. Enggak ada. Ada orang mulai buat. Pokoknya tiap malam Jumat baca Yasin. Dia duduk, dia baca Yasin tiap malam Jumat. Rame-rame dikumpulin santrinya. Berarti dia bikin yang baru gak? Bikin yang baru. Nah, Nabi bilang, man sanna sunnatan hasanah, kalau dia bikin sesuatu yang baru dan bagus, maka dia dapat pahala. Bahkan dia dapat pahala daripada orang-orang yang ngikuti dia. Jadi kalau ada orang lain ngikutin, di sono ngikutin, di sini ngikutin, dia yang buat pertama, dia dapat pahala dari orang yang mengikutinya, tanpa yaitu mengurangi daripada pahala-pahala orang yang mengikuti. Dan sebaliknya, kalau dia bikin sesuatu yang jelek, nah di zaman Nabi nggak pernah ada nih, ada orang bikin, pokoknya tiap malam Jumat kita kumpul di gedung seks bebas. Dia bikin, pokoknya jadi tradisi, tiap malam Jumat pesta seks. Dosa tidak dia? Itu namanya jalan yang buruk. Nah kalau besok dia punya perbuatan ditiru di sono, ditiru di sini, ditiru di situ, maka dosa-dosa orang yang menirunya dia dapat juga. Udah dosa zinahnya dapat, dosa jeleknya dapat, dosa orang yang ngikutin dia juga dapat ya ikhwan. Nauzubillah min dalik. Nah, di sini pemahaman jumhur tidak blunder. Jadi kalau sanna itu diartikan memulai yang baru, mau yang bagus, mau yang jelek, masuk di akal. Tapi kalau sanna di situ diartikan menghidupkan, blunder maknanya. Menghidupkan sunnah yang bagus. Lalu di bawahnya menghidupkan sunnah yang jelek. Sunnah nggak ada yang jelek. Nah, kalau itu diartikan menghidupkan sunnah. Nah makanya jumhur mengatakan kata sunnah itu memulai yang baru. Sedangkan kata sunnah adalah thariqah. Artinya sesuatu mulai thariqah yang baru, yang Nabi nggak pernah buat, dilihat. Kalau dia baik, maksudnya baik apa? Nggak bertentangan dengan syariat. Maksudnya sayyi'ah jelek apa? Kalau bertentangan dengan syariat. Nah ini dalil jumhur.
Nah, kemudian bagaimana Imam Syatibi? Imam Syatibi mengatakan bahwa hadis Jabir, Urbas, Aisyah udah wadih. Bahwa semua bid'ah dalam urusan agama adalah dolalah. Titik. Nah, sedangkan hadis Jarir, kata Imam Syatibi, itu juga wadih. Bahwa setiap yang bertentangan dengan syariat, setiap yang bertentangan dengan syariat, itu sudah pasti bid'ah dolalah. Sudah disebutkan di hadis 1, 2, 3. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, walaupun Nabi nggak pernah lakukan, bukan bid'ah namanya. Itu namanya syar'i. Makanya Nabi menyebutkan sunnatun hasanah. Nabi nggak nyebut bid'atun hasanah. Jadi sebetulnya perbedaan istilah antara jumhur ulama dengan Imam Syatibi. Nah, kalau dari segi dalil, pendapat jumhur lebih kuat. Tapi kalau dari segi jidal, untuk membungkam kelompok yang suka teriak-teriak bid'ah, paling enak pakai mazhab Imam Syatibi. Jadi kalau ada yang teriak, ini bid'ah, tunggu dulu. Imam Syatibi mengatakan, kalau ada dalil syar'inya bukan bid'ah, itu syar'iyah. Kalau nggak ada dalilnya baru bid'ah. Maulid ada dalilnya, bikin Isra Mi'raj ada dalilnya. Orang kumpul malam Jumat baca Yasinan ada dalilnya. Nah, walaupun Nabi tidak pernah melakukan, maksudnya dalil di sini tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia nggak bertentangan dengan syariat, dia syar'i, bukan bid'ah. Nah, itu kalau udah dijawab begitu, mereka kebingungan sendiri. Nah, jadi kalau untuk menghadapi kelompok pertama, paling enak kita pakai pendapat kelompok ketiga. Jadi kita putus saja. Pokoknya tahlil bukan bid'ah, titik. Ya, kumpul malam Jumat baca Yasinan bukan bid'ah, titik. Selaman setelah sholat bukan bid'ah, titik. Langsung aja kita putusin, bukan bid'ah, itu syariah. Loh kenapa? Karena nggak bertentangan kok dengan syariat. Itu pendapat Imam Syatibi untuk menghadapi pendapat yang pertama, itu paling efektif. Nah, tapi kalau dari segi dalil, ya tetap tidak bisa dipungkiri bahwa jumhur lebih kuat dalilnya. Nah, itu jadi kita lihat kondisi saja. Nah, kalau untuk secara umum yang terkuat adalah dalil jumhur. Namun dalam efektivitas untuk yaitu menghadapi kelompok yang pertama supaya enggak ngejelimet jawabnya, maka apa yang diungkapkan Imam Syatibi jauh lebih mudah. Tapi hakikatnya pendapat jumhur dan Imam Syatibi hanya berbeda istilah. Tidak berbeda dalam hakikat. Buktinya peringatan Maulid bagi jumhur bid'ah hasanah, bagi Imam Syatibi syar'iyah. Berarti menurut jumhur boleh tidak? Boleh. Menurut Syatibi boleh tidak? Boleh. Jadi nggak beda sebetulnya hakikatnya, cuma beda istilah. Nah, sekarang baik, setelah kita uraikan sedemikian rupa daripada mazhab tersebut, di dalam buku Anda itu dijelaskan satu persatu tentang apa yang dimaksud am-makhsus. Itu dari yang apa namanya, dari mulai slide ke 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu semua diuraikan satu persatu untuk Anda bisa baca di rumah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke slide yang ke-13. Judulnya Bid'atus Sahabah fi Hayatin Nabi. Ini menarik. Sahabat bikin bid'ah padahal Nabi masih hidup. Mari kita lihat lalu bagaimana sikap Nabi. Nah, bagian yang pertama, inkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal muhdatsati allati ahdatsaha as-sahabah. Nabi menolak dan mengingkari bid'ah yang dibuat oleh sahabat. Di antaranya, satu, hadis Abi Israil radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud. Di situ diceritakan faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtub. Suatu ketika Nabi ceramah, berkhutbah. Fara'a rajulan qa'iman fis syams. Nabi lagi khutbah, lihat di luar masjid, dari dalam Nabi lihat di luar masjid ada orang lagi berjemur diri di bawah matahari. Nah, kemudian fasa'ala anhu. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat,
Itu orang ngapain berjemur diri panas-panas? Nah kemudian para sahabat menjawab, hadza Abu Israil. Itu Abu Israil, wahai Nabi. Kenapa dia berdiri begitu? Nazara, dia udah nazar. An yakuma, untuk berdiri, wala yaqud. Dan dia nggak mau duduk. Wala yastadil. Dan dia nggak mau memayungi diri. Nggak mau berteduh. Wala yatakallam. Dan dia nggak mau bicara. Wa yasum. Dan dia bernazar untuk puasa. Jadi dia nazar dia mau puasa sambil berjemur diri. Nggak mau duduk, nggak mau berteduh, nggak mau bicara selama dia puasa. Lalu apa kata Nabi? Muruhu. Kasih tahu dia, suruh. Fayatakallam, suruh dia bicara. Wal yastadil, suruh dia berteduh. Wal yaqud, suruh dia duduk. Wal yutimma sauma, tapi sempurnain puasanya. Nah, jadi di sini dia nazar puasa, itu nazar bagus. Memang ada dalam syariat. Nabi setuju. Nazar puasanya terusin. Tapi nazar jemur diri, nazar nggak mau ngomong, nazar nggak mau berteduh, nyaksa diri, macam itu, Nabi nggak ajarin. Nah, saya mau tanya, kalau Nabi nggak pernah ajarin, dia kerjain, bid'ah bukan? Bid'ah. Diapain oleh Nabi? Ditolak. Bid'ah tersebut ditolak oleh Nabi. Tidak boleh dia lakukan itu. Tapi puasanya itu bukan bid'ah. Karena ada syariatnya. Maka puasanya disuruh terusin. Ini salah satu bid'ah yang dikerjain sahabat ditolak Nabi. Ingat, bid'ah apa yang tidak pernah diajarkan atau dikerjakan oleh Nabi. Yang kedua, mari kita lihat. Hadis at-tarahhub. Jadi ada serombongan orang datang keliling nanya istri-istri Nabi. Nah, dia tanya tentang yas'aluna an ibadati. Mereka nanya bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana sholat malamnya, bagaimana puasa siang harinya. Nah, ternyata mereka dapatkan Nabi malam tidur. Ada waktu-waktu tertentu Nabi bangun untuk tahajud. Dan Nabi siang ada waktu-waktu tertentu beliau puasa. Enggak tiap hari beliau puasa. Dan urusan perempuan, beliau gauli istrinya. Beliau kawin. Nah, akhirnya orang-orang yang datang ini, begitu dengar, mereka taqaluha. Mereka kelihatannya mengucapkan kata-kata yang kesannya meremehkan ibadah Nabi. Oh, kalau gitu Nabi cuma segitu doang. Oh, bagaimana kita? Kita ini diantara kita ada yang puasa terus tiap hari. Yang satu lagi mengatakan, oh kalau aku ini tiap malam nggak tidur, sholat. Yang satu lagi mengatakan, kalau aku untuk ibadah kepada Allah, aku nggak kawin. Ungkapan ini didengar oleh istri-istri Nabi, memberikan kesan, seolah-olah Nabi ibadahnya dikit, banyakkan mereka. Nabi masih kawin gauli perempuan. Tapi kalau kami nggak kawin. Oh Nabi masih tidur malam, kami nggak pakai tidur lagi. Sholat tiap malam. Nabi masih puasanya Senin Kemis. Kita tiap hari kita puasa. Oh, luar biasa. Nah, akhirnya ini disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Jadi Nabi ngasih tahu kepada sahabatnya tentang orang-orang tadi. Oh kalian yang mengatakan begini dan begitu. Akhirnya Nabi mengatakan, amma wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum. Aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Wa atqakum. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Lakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa, aku berbuka. Wa usolli wa arqud. Dan aku sholat, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku tetap mengawini perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak aku punya sunnah, dia tidak termasuk golonganku. Nah, saudara, apa yang bisa kita ambil di sini? Artinya di zaman Nabi ini ada sekelompok orang, saudara, ingin mengada-ada dalam ajaran Islam. Mereka ingin membuat tarahhub, ingin membuat rohbaniyah, ingin membuat kepanditaan dalam Islam.
Jadi mereka ingin tunjukkan bahwa dalam Islam itu boleh orang pokoknya puasa tiap hari, udah paling hebat. Kemudian tiap malam gak usah tidur, ibadah. Kemudian gak usah kawin sama perempuan. Nah ini kan seperti orang-orang Nasrani, rahib-rahib Nasrani. Jadi orang ini pengen bikin bid'ah dalam agama. Diapakan oleh Nabi? Diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi nggak terima. Itu bid'ah. Nabi nggak ajarkan begitu. Jadi nggak ada tuh kepanditaan dalam Islam, nggak ada. Nggak ada. Rohbaniyah dalam Islam bukan rohbaniyah seperti Nasoro. Nggak kawin, pendeta nggak kawin. Nah, kemudian suster-suster juga nggak boleh kawin. Nggak ada ajaran macam itu di dalam ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh dua bid'ah yang coba dilakukan di zaman Nabi. Nabi masih hidup dan ditolak oleh Nabi. Baik, masih bid'ah sahabat dalam hidup Nabi. Sekarang mari kita lihat bid'ah yang dikerjakan Nabi, dikerjakan sahabat. Kali ini diterima oleh Nabi, saudara. Ada bid'ah yang diterima oleh Nabi. Mari kita lihat. Satu, hadis Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Di sini faqad kana Bilal radhiyallahu taala anhu yaltazim bit-tahara ba'da kulli hadatsin wa bis-salati rak'ataini ba'da kulli taharatin wa ba'da kulli adzanin wa lam yaf'alhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal itu dulu melazimkan diri untuk selalu berwudu setiap hadas. Pokoknya mau buang air besar, buang air kecil, langsung wudu. Jadi dia membiasakan diri ada wudu selalu. Dan setiap selesai wudu, Bilal selalu sholat 2 rakaat. Begitu juga setiap selesai adzan, Bilal juga sholat 2 rakaat. Padahal Nabi nggak pernah ajarkan itu. Nabi nggak pernah ngajarin sahabat tiap habis wudu sholat 2 rakaat. Setiap habis adzan sholat 2 rakaat. Enggak, Nabi nggak pernah ajarkan begitu. Ini dikerjai oleh Bilal, inisiatifnya sendiri. Nabi tidak pernah tahu. Suatu ketika, saudara, Nabi panggil Bilal. Ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Hei Bilal, aku mau tahu, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Jadi Nabi mengatakan, ma dakhaltu jannaqat, aku tidak masuk ke dalam surga yang manapun, kecuali aku mendengar suara langkahmu, nafasmu ada di depanku. Berarti kalau ada di depan kan duluan masuk surga. Jadi ini Nabi tanya, kau bikin apa? Artinya Nabi memberi kabar kepada Bilal bahwa ada satu amalan yang dibuat oleh Bilal membuat dia itu diridhoi Allah dan akan dimasukkan surga dengan amal tersebut. Nabi penasaran. Setiap Nabi, baik itu dalam mimpi Nabi masuk surga, selalu ada Bilal, ketemu Bilal, Bilal ada depan Nabi. Makanya Nabi tanya, bima sabaktani ila jannah. Ada apa ini Bilal? Apa yang kau kerjakan? Kemudian Bilal kasih tahu, ya Rasulullah, aku setiap hadas aku wudu, setiap habis wudu aku sholat 2 rakaat, setiap habis azan aku sholat 2 rakaat. Fa'aqarrahan Nabi. Begitu Nabi dengar, Nabi setujui apa yang dilakukan oleh Bilal. Nah saya mau tanya, sebelum Nabi tahu, itu bid'ah bukan? Bid'ah. Bilal ngerjain yang gak diajarin Nabi. Bilal ngerjain yang Nabi gak pernah kerjain. Saya mau tanya, itu bid'ah bukan? Bid'ah. Sebelum Nabi tahu, itu bid'ah. Begitu Nabi tahu dan Nabi setuju, bukan bid'ah lagi. Berarti dia sudah menjadi sunnah. Nah jadi menarik. Ternyata sahabat di zaman Nabi ada yang bikin bid'ah juga. Dan ternyata nggak lantas Nabi tolak itu bid'ah. Bid'ah itu bagus.
diputuskan oleh Nabi, diterima oleh Nabi. Dan itu menjadi sunnah buat umatnya sampai hari ini ya ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang kedua. Mari kita lihat. Hadis Mu'adz ibn Jabal. Yang kedua, hadis Mu'adz ibn Jabal. Kalau dalam buku Anda banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai berapa tuh? Sampai 10 saya berikan. Tapi dalam pelajaran ini cukup 2. Yang 8 baca sendiri. Nah, saya ambil yang hadis Mu'adz ibn Jabal. Nomor berapa tuh yang Mu'adz ibn Jabal? Nomor 8. Nah, lihat. Ada yang tidak kalah menarik. Di nomor 8. Faqad kana ar-rajulu minas sahaba. Dulu sahabat Nabi. Idza jaa ila shalah masbuqan. Kalau mereka terlambat datang sholat berjamaah, yas'al fayukhbir bima subik min sholati. Nah, biasanya dia nanya sama yang ada di situ, atau nyolek sama yang sebelah. Begitu, udah berapa rakaat ini sholatnya. Nanti yang di sebelah begitu dicolek kasih tanda. Ah, maksudnya tadi udah 3 rakaat. Kalau baru 2 kasih tanda 2. Jadi yang datang, oh udah 2 rakaat. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Kenapa dia tanya? Karena dia uber sama dia. Jadi umpamanya Nabi udah masuk rakaat ketiga. Nah begitu dia datang, dia colek orang yang duduk di belakang. Nyolek tuh maksudnya nanya. Nabi udah berapa rakaat? Umpamanya dikasih tanda 2. 2 rakaat. Dia langsung sholat. 2 rakaat sendiri. Jadi 2 rakaat sendiri. Dia ruku, dia i'tidal, dia sujud. Sampai tahiyat yang pertama, dia uber. Ketinggalannya sampai bareng sholat dengan Nabi. Begitulah cara sholat masbuk pada awalnya. Dan Nabi melihat itu, tahu itu, Nabi tidak larang, dibiarkan. Suatu hari, nah kita lihat di sini. Suatu hari, Ja'a Mu'adz ibn Jabal, faqal. Di sini suatu hari. Kita jangan cerita begitu dulu. Ini jawabannya langsung kepada Nabi. Suatu hari Mu'adz datang. Mu'adz kerjain berbeda. Begitu datang, dia nggak pakai nanya. Yang di sampingnya langsung aja ikut. Nah, begitu Nabi udah sholat, dia ikutin sampai Nabi salam. Begitu Nabi salam, kekurangannya dia berdiri, dia selesaikan. Habis sholat Nabi lihat. Yang lain udah pada salam, Mu'adz berdiri sendirian. Berarti kan lain sendiri ini. Nah, setelah sholat Nabi tanya, apa yang kau kerjakan ya Mu'adz? Biasanya kan nggak begitu. Mau yang masbuk, yang nggak masbuk, salamnya bareng. Biasanya begitu. Jadi kalau Nabi udah salam, Nabi lihat ke belakang, udah selesai. Orang sholat. Kali ini, begitu Nabi lihat ke belakang, Mu'adz berdiri lagi. Melanjutkan rakaat yang kurang. Nabi tanya, apa yang kau lakukan ya Mu'adz? Mu'adz menjawab, la arahu sallallahu alaihi wasallam ala halin illa kuntu alaiha. Jadi Mu'adz punya pendapat, aku tidak mau melakukan sesuatu kecuali mengikuti apa yang sedang Nabi kerjakan. Kalau Nabi lagi berdiri, ya aku berdiri. Kalau Nabi sujud, ya aku sujud. Aku tidak mau mendahului Nabi. Jadi waktu Nabi tanya, dijawab, ya Rasulullah, aku nggak mau untuk menyelisihi daripada perbuatanmu dalam sholat. Jadi karena kau berdiri, aku berdiri. Kau sujud, aku sujud. Nanti kekurangannya, baru aku selesaikan. Jadi alasan dia nggak mau duluin Nabi. Alasannya tidak mau mendahulukan Nabi. Begitu Nabi dengar sedemikian rupa, apa kata Nabi kepada sahabatnya yang hadir? Inna Mu'adz qad sanna lakum sunnatan. Mu'adz udah bikin sunnah baru buat kalian. Terus Nabi katakan, kadzalika faf'alu. Oleh karenanya, kerjain mulai hari ini seperti Mu'adz. Masya Allah. Saya tanya, Nabi nggak pernah kerjain yang begitu, berarti bid'ah bukan? Tapi diterima atau ditolak oleh Nabi? Diterima. Ada Nabi bilang, bid'ah ente, bikin-bikin yang baru. Dolalah ente masuk neraka. Enggak. Nabi tanya dulu alasannya apa? Kenapa kau lakukan itu? Alasannya bagus,
Nabi terima, akhirnya menjadi syariat buat kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sebelum Nabi tahu dan sebelum Nabi tanya, sebelum Nabi setujui, apa namanya? Tapi setelah Nabi setujui, jadi sunnah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbuatan sahabat bid'ahnya yang Nabi tolak, ada juga bid'ahnya yang Nabi terima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang kita masuk bid'atus sahabah ba'da wafatin Nabi. Nah, langsung masuk bid'ahnya para sahabat setelah wafatnya Nabi. Lihat halaman 20. Bid'ah sahabat setelah wafatnya Nabi. Nah, bagian pertama, bid'ah-bid'ah yang diingkari oleh sahabat. Di antaranya Anda lihat di halaman 20 tersebut. Pertama, yang saya cerita kemarin. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma pada mulanya menolak untuk menghimpun Al-Quran. Kenapa menolak? Karena dianggap bid'ah. Walaupun pada akhirnya beliau menerima. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana Abdullah ibn Umar itu mengingkari azan pertama hari Jumat. Jadi waktu di zaman Sayyidina Utsman azan dibuat 2 kali Jumat, Abdullah ibn Umar menolak. Abdullah ibn Umar bilang ini bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi Abdullah ibn Umar termasuk sahabat yang menolak azan 2 kali. Walaupun pada akhirnya Sayyidina Utsman dan sahabat yang lain tetap melakukannya. Tapi menurut Abdullah ibn Umar itu adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, kita lihat bagaimana Ibn Abbas mengingkari Muawiyah istilah min ruknain al-iraqi wasyami athna at-tawaf. Jadi pada saat Muawiyah sedang tawaf, Muawiyah itu memberi salam artinya dengan menyentuh, yaitu rukun iraqi dan rukun syami yang Nabi nggak pernah lakukan. Yang Nabi lakukan itu adalah menyentuh Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad itu betul, rukun Yamani itu betul. Tapi untuk rukun iraqi dan syami itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, begitu Muawiyah tawaf menyentuh, diingkari oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan perbuatanmu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukannya. Yang keempat, nah, inkar Abi Sa'id Al-Khudri ala Marwan ibn Hakam, taqdimuhu khutbatul Id ala salatiha. Jadi Marwan ibn Hakam, nah itu pernah begitu jadi khalifah, waktu sholat Id, dia khutbah dulu baru sholat. Nah, di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri protes keras. Nabi tidak pernah lakukan hal sedemikian rupa. Jadi kalau Id itu sholat dulu baru khutbah. Kali ini sang khalifah khutbah dulu baru sholat. Diprotes oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi lihat bagaimana sahabat-sahabat ini memprotes bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh yaitu sahabat lain atau tabi'in atau siapapun dia setelah wafatnya Nabi. Yang kelima, inkaru Ka'ab Ibn Ujrah ala Abdurrahman Ibn Hakam ada'ul khutbah qaidan. Nah, jadi di sini Ka'ab Ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari begitu Abdurrahman Ibn Hakam khutbah sambil duduk. Jadi dia khutbah sambil duduk, protes sahabat Nabi. Karena Nabi tidak pernah khutbah sambil duduk. Maksudnya khutbah waktu sholat Jumat. Yang keenam, bagaimana seorang perempuan mengingkari Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar membatasi mahar. Jadi Sayyidina Umar waktu jadi khalifah ingin membatasi mahar. Mahar itu nggak boleh mahar itu dibatasi harus sekian. Ada satu perempuan yang langsung memprotes. Nah, artinya karena perempuan ini melihat ini bid'ah. Allah nggak pernah larang tentang mahar, Nabi juga nggak pernah larang. Kenapa Sayyidina Umar ingin membatasi? Nah, ini namanya perempuan tadi mengingkari, yaitu apa yang dilakukan oleh sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang kita lihat bid'ah yang lain. Tapi kali ini ada beberapa bid'ah yang dibuat oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi. Pertama, menghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf. Sama Nabi tidak pernah ada. Itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar,
dan juga dilakukan oleh Sayyidina atas dorongan daripada Sayyidina Umar. Itu bid'ah. Tapi akhirnya disepakati oleh sahabat dan tidak ada satupun sahabat mengatakan itu dolalah, itu masuk neraka. Tidak ada. Yang kedua, yaitu bagaimana Sayyidina Umar mengumpulkan masyarakat sholat tarawih satu jamaah di bawah satu imam. Ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi selama sebulan sholat tarawih di masjid di bawah satu imam. Ini dilakukan pertama kali oleh Sayyidina Umar. Sholat tarawihnya ada, Nabi kerjakan. Jadi waktu Nabi kerjakan malam pertama sholat tarawih, sahabat lihat ikut-ikutan sholat. Malam kedua Nabi sholat tarawih, sahabat ikut-ikutan sholat. Malam ketiga kemudian Nabi sholat tarawih di masjid, sahabat lihat ikut-ikutan mereka sholat. Nah kemudian malam keempat Nabi nggak keluar lagi. Sahabat nungguin, kok Nabi nggak keluar? Oh kalau gitu sholat tarawihnya udah nggak ada lagi ini. Nah tapi begitu Nabi keluar, sahabat nanya, kenapa engkau nggak keluar ya Rasulullah? Pada malam keempat. Nabi mengatakan, kalau aku keluar dan aku sholat, nanti kalian pikir ini wajib. Jadi Nabi cuma ingin menjelaskan bahwa sholat itu tidak wajib. Makanya malam keempat Nabi tidak keluar lagi. Nah ketika itu sholat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang berjamaah berkelompok-berkelompok. Begitu juga di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar masuk ke masjid, di sana ada berjamaah, di sini berjamaah, di sini berjamaah, ada yang sendiri dia sholat, ada yang berdua, ada yang bertiga tarawih. Akhirnya Sayyidina Umar gabungin semua di bawah satu imam. Dan itu yang kita kerjakan sampai hari ini. Berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi dikerjain gak umat Islam? Yang ngomong bid'ah ikut ngerjain juga lagi sudah. Yang suka teriak bid'ah ikut ngerjain juga. Apa yang sudah dibuat oleh Sayyidina Umar. Yang ketiga, ziyadah Utsman adzan qabla dukhuli waqtil Jum'ah. Adzan kedua salat Jumat itu bid'ah. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, tapi itu diterima oleh para ulama sampai hari ini. Kemudian yang keempat, nah kita lihat, yaitu iftiraqur rajulin minas sahaba ala qiraati suratil asr. Sahabat kalau kumpul nih, walaupun berdua, habis ngobrol mau misah, itu mereka baca wal asri. Makanya orang-orang tua kita dulu, nah biasanya kalau ada pengajian apa begitu, saya masih ingat waktu saya masih kecil juga diajar sama guru, begitu selesai baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, baru bubar. Nah, ternyata itu yang dikerjakan sahabat. Nabi nggak pernah lakukan itu. Sahabat yang melakukan itu. Berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Ternyata diterima gak oleh ulama? Diterima. Sudah ada. Yang keempat. Nah, yaitu iktar abidar salatan nafilah. Duna iltifat li'adadi rakatiha bigeri tasyahud wala salam fi kulli rakatin. Jadi ada lagi. Satu sahabat. Abu Dzar al-Ghifari. Itu kalau sholat nggak pakai hitung-hitungan rakaat. Pokoknya udah takbiratul ihram sesuka-suka dia aja. Mau 10, mau 15, mau 20, mau 100. Dan nggak ada tuh tasahud awal atau tiap 2 rakaat salam. Nggak ada. Pokoknya 1 rakaat naik, 2 rakaat naik, 3 rakaat naik, mau 100, mau 200. Dia nggak hitung. Udah capek baru dia salam. Ada nggak Nabi ngerjain? Nggak ada. Tapi begitu Abu Dzar mengerjakan itu, nggak ada satu sahabat pun yang mengingkari. Nah berarti kalau ada sahabat nggak ada yang mengingkari, sahabat menolak tidak? Enggak. Dan itu boleh dilakukan. Nah jadi namanya ini sholat nggak pakai hitung-hitungan. Karena menurut Abu Dzar, kalau sholat masih pakai 2 rakaat, sunat 3 rakaat, itu berhitungan itu. Jadi dia nggak mau berhitungan. Pokoknya masuk takbiratul ihram, sholat aja udah secapek-capeknya. Nah kalau udah capek, nah baru dia salam. Ada yang pernah sholat begitu? Belum pernah. Taib, yang keenam, taksis Ibn Mas'ud yaumil khamis lil wa'ad. Nah ini yang menarik. Yang pertama kali mengkhususkan hari Kamis untuk belajar, memberi nasihat adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud setiap hari Kamis ngumpulin orang, dia kasih nasihat. Kalau kayak kita majelis taklim, pelajaran, lil wa'ad, untuk kasih nasihat. Itu yang pertama kali kerjain itu Ibn Mas'ud. Kemudian ditiru oleh sahabat yang lain, ditiru oleh tabi'in, ditiru oleh tabi'in,
Ditiru oleh para ulama sampai hari ini. Malah hari ini bukan hari Kamis saja, tiap hari ada pengajian. Ada pengajian Senin, ada pengajian Selasa, ada pengajian Rebo. Nah, ada lagi yang Jumat Kliwon secara khusus. Nah, ada lagi yang Rebo Manis. Nah, Rebo Manis apa kalau dalam bahasa Jawa? Legi. Nah, di Jawa ada Rebo Legi. Pokoknya kalau Rebo Legi, ngaji, bikin tabligh akbar. Nah, ini hal-hal yang begini, zaman Nabi nggak pernah ada. Tapi pernah dilakukan oleh sahabat, dan sahabat tidak mengingkarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah jam berapa sekarang? Masih jam 10. Iya, ente ngeliatin jam kayak pengantin baru. Biasanya pengantin baru yang ngeliatin jam dulu. Baik, nah berikut ini di halaman-halaman ini kita cantumkan ucapan-ucapan sahabat tentang bid'ah. Nah, lihat itu di situ. Nah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar pernah menolak usulan Sayyidina Umar dengan mengatakan ittaqillah kaifa af'alu syai'an lam yaf'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menurut Abu Bakar apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi berarti bid'ah. Nah, kemudian Sayyidina Umar setelah mengumpulkan orang sholat tarawih, masjid jadi rame, masjid jadi makmur, tiap malam sholat berjamaah. Apa kata Sayyidina Umar? Ni'matil bid'ah hadhihi. Ini bid'ah yang paling bagus. Berarti menurut Sayyidina Umar ada gak bid'ah yang bagus? Ada. Nah, jadi jangan bilang sahabat mengatakan semua bid'ah dolalah. Tunggu dulu. Jadi makanya tadi saya katakan, kenapa tadi saya katakan pendapat jumhur lebih kuat daripada Imam Syatibi? Karena istilah nikmat itu bid'ah itu bagus, itu sudah muncul dari zaman sahabat. Ni'matil bid'ah hadhihi. Apa arti ni'matil bid'ah? Bid'ah yang paling bagus, yang paling nikmat, paling indah. Nah, jadi istilah ini sudah muncul di zaman sahabat. Makanya pendapat jumhur lebih kuat dari Imam Syatibi. Yang ketiga, Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan tentang duduk istirahah fis shalah. Tahu jalsah istirahah? Jadi begitu rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, kita sebentar duduk. Duduk sebentar baru naik. Itu jalsatul istirahah. Nah, ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Tapi apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Innaha bid'ah. Itu bid'ah. Abdullah ibn Mas'ud nggak mau melakukannya. Tapi sahabat yang lain melakukannya. Paling tidak saya tunjukkan di sini kata bid'ah itu sudah dikenal oleh kalangan para sahabat dan mereka mulai menerapkannya dalam kasus-kasus tertentu. Yang keempat, nah ini Abdullah ibn Umar. Nah, laqad ankara al-adzan al-awwal, tadi sudah kita ceritakan bagaimana beliau menolak daripada azan yang pertama, bukan azan yang pertama saja, termasuk sholat duha ditolak oleh beliau. Beliau bilang sholat duha itu enggak ada. Sholat duha itu bid'ah. Tapi sahabat yang lain mengatakan sholat duha itu ada. Nah, jadi kalimat bid'ah ini dan pertikaiannya sudah ada di zaman para sahabat Nabi, tapi mereka tidak saling mengkafirkan. Cukup mereka bilang ini bid'ah, mereka nggak kerjain. Adapun orang lain menganggap itu bid'ah dikerjakan, mereka tidak protes, mereka juga tidak menolaknya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, yang paling menarik yang kelima. Mari kita lihat. Abu Umamah Al-Bakhili. Disebutkan oleh Imam Tobari dan Imam Qurtubi serta Imam Suyuti berkenaan dengan tafsir suratul Hadid ayat 27. Jadi dalam surat Hadid ayat 27 ayatnya ada paling bawah sekali, Anda lihat. Di ayat di situ Allah menyatakan faqala ta'ala thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Jadi Allah lagi menceritakan di sini ada bagian yang menarik. Allah menceritakan ada kelompok orang dari ahlul kitab di tengah, perhatikan.
Di situ dikatakan mereka itu rohbaniyatan ibtada'uha. Mereka mengada-ngada membuat suatu cara kehidupan rohbaninya. Artinya rohbaninya dia memutuskan hubungan dengan dunia. Dia hanya ingin akhirat saja. Seperti yang tadi kita cerita, nggak mau kawin, kemudian mau puasa tiap hari, mau sholat malam tiap hari, nggak pakai tidur. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang ahlul kitab ibtada'uha. Dia bikin itu baru, padahal nabinya nggak ngajarin. Kata Allah, wa ma katabna alaihim, wa ma katabnaha alaihim. Dan kami nggak pernah wajibkan kepada mereka. Cuma mereka mewajibkan kepada diri mereka sendiri. Tujuannya ibtigha'a ridwan Allah. Mereka hanya ingin mencari ridha Allah. Kemudian apa yang terjadi? Famar auha. Tapi sayang, mereka udah buat itu kerjaan-kerjaan yang semula nggak diajarkan. Tadinya mereka udah biasa lakukan, tapi akhirnya mereka tidak menjaganya dengan baik. Artinya ayat ini menegur mereka. Kalian itu nggak diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Kalian wajibkan buat diri kalian. Setelah udah bagus, kalian lakukan sekian lama, akhirnya kalian tinggal sendiri. Ini menarik. Sesuatu yang mereka buat-buat, bukan Allah tolak. Bukan. Allah terima. Tapi ada syarat. Kalau udah bagus, kalian buat rutin, jangan ditinggal. Ini menarik. Kenapa ayat ini menarik? Karena inilah Abu Umamah mengatakan berkenaan dengan ayat ini. Apa kata Abu Umamah? Ahdatstum qiyama Ramadan. Kalian yang buat-buat sholat tarawih tiap malam berjamaah di masjid. Yang Nabi nggak pernah kerjakan. Walam yuktab alaikum. Kalian nggak pernah diwajibkan itu. Wa innama kutiba alaikumus syiyam. Yang diwajibkan kepada kalian itu adalah puasanya. Kemudian fadawimu alal qiyami idza fa'altumuhu wa la tatruku. Nah, kalau kalian udah terlanjur itu sholat tarawih kalian kerjakan di masjid rame-rame, jaga. Jangan ditinggal. Kenapa? Sebab kerjaan yang sudah baik begitu kalian tinggal, kalian sama dengan ahlul kitab yang ditegur oleh Allah dalam surat Hadid ayat 27. Ini menarik. Sholat tarawih bid'ah. Tapi kalau udah dikerjain rutin, ditegur oleh Abu Umamah, kalau udah terlanjur rutin kita kerjain dan sahabat udah terima, kerjain jangan ditinggal. Sebab kalau kalian tinggal nanti Allah akan murka. Allah nggak wajibin, Allah nggak suruh, kalian kerjain. Anak sahabat udah setuju, ulama udah setuju, tahu-tahu kalian tinggal. Maka nanti Allah akan murka. Sebagaimana murkanya Allah kepada ahlul kitab. Allah nggak wajibin sesuatu, mereka wajibin atas diri mereka, akhirnya mereka nggak jaga dengan baik. Subhanallah. Ini ayat-ayat begini mesti kita kaji dengan cermat, dengan teliti, supaya kita nggak gampang untuk membid'ah-bid'ahkan orang lain. Makanya di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, suatu bid'ah hasanah, kalau kita sudah mudawamah melaksanakannya, laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Tapi dengan syarat bid'atun hasanah. Kalau bid'atun dolalah, haram untuk kita lakukan. Nah, itulah berkenaan dengan. Nah, sekarang aqwalus syafi'iyah fil bid'ah, saya tidak bacakan lagi. Anda silakan baca sendiri, di situ ada kutipan-kutipan. Nah, satu saja saya mau baca kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah, apa-apa yang sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmud, maka dia terpuji. Wa ma khalafas sunnah, dan apa-apa yang bertentangan dengan sunnah, maka dia adalah mazmum, tercela. Ini Imam Syafi'i yang bicara. Nah, sekarang saya mau tanya, Imam Syafi'i salaf bukan? Salaf. Nah, ternyata ada dasar dari ulama salaf. Kalau bid'ah memang bukan dua macam, bukan satu macam, tapi bid'ah ada lebih dari satu macam. Bahkan Ibn Abidin dari mazhab Hanafi, lihat halaman 25. Beliau mengatakan al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5 macam. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh,
ada bid'ah yang mubah. Tergantung dalilnya itu masuk ke kaidah yang mana. Kalau dalil yang digunakan menunjukkan wajib, ya bid'ahnya jadi wajib. Kalau dalilnya menunjukkan sunnah, bid'ahnya jadi sunnah. Itu mazhab Hanafi. So, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, mazhab Maliki. Nah, itu dengan tegas mengatakan, pada saat bicara tentang hadis Jarir, beliau mengatakan, wahada isyaratun ila mabtudi'a min qabihin wa hasan. Hadis ini merupakan dalil, kalau bid'ah itu ada yang qabih, ada yang jelek, dan ada yang hasan, ada yang bagus. Nah, kemudian halaman 26. Anda lihat itu pendapat ulama-ulama mazhab Hambali. Ibnu Jauzi, nah itu dengan tegas mengatakan bahwa wal aglab fil mubtadi'at, kebanyakan bid'ah itu bertentangan dengan syariat. Tapi waqad jarat muhaddatsatin la tusadimus syariah. Tapi ingat kata beliau, di sana juga ada bid'ah-bid'ah sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga Ibn Rajab. Nah, yang menarik ucapan Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, ini syekhnya kalangan Wahabi. Apa yang beliau katakan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah? Mari kita lihat. Beliau mengatakan, nahla, kami lepaskan jami al-bid'ah, seluruh bid'ah. Kami melepaskan diri. Jadi kalau ibarat pakaian, kami buka. Itu pakaian bid'ah, kami buang. Illa, kecuali bid'ah laha aslun fis syara'. Kecuali bid'ah yang ada dasarnya dalam syariat. Seperti apa? Kajam'i Umar tarawih. Seperti Sayyidina Umar, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Wa jam'il mushaf, dan mengumpulkan mushaf. Wa jam'i Ibn Mas'ud li ashabihi ala qasas setiap hari Kamis. Dan di mana Ibn Mas'ud gelar pengajian untuk cerita wa'az setiap hari Kamis. Wa nahwa dzalik fahadza hasanun. Yang ini adalah baik. Berarti saya mau tanya, ternyata Syekh Wahabi itu sendiri mengakui gak ada bid'ah yang bagus? Nah, lalu di mana pengikutnya teriak-teriak bid'ah cuma satu? Jadi yang teriak-teriak bid'ah cuma satu, tolong lihat lagi. Jangan dikit-dikit mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bid'ah itu cuma satu. Enggak, ini dalam kitab beliau, karangan beliau. Beliau mengatakan, saya lepaskan seluruh macam bid'ah, kecuali bid'ah yang ada dasarnya dalam syariat. Maksudnya bid'ah yang ada dasar syariat, bid'ah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik, sekarang halaman 27. Nah, kita lihat halaman 27. Masalah-masalah yang ulama berbeda tentang itu bid'ah atau bukan. Nah, kita baca saja. Nomor 1, lafziyu bil Qur'ani makhluk. Jadi maksudnya apakah bacaan, nah orang baca Quran nih, bacaan yang dibaca oleh orang tadi itu makhluk atau bukan? Al-Quran bukan makhluk, kalamullah bukan makhluk, tapi bacaan qori makhluk atau bukan? Imam Ahmad mengatakan bid'ah kalau ada mengatakan itu makhluk, tapi Imam Karobisi mengatakan sahih, bukan bid'ah. Betul memang tilawah daripada qori itu makhluk, dan jumhur setuju dengan pendapat Imam Karobisi. Nomor 2, yaitu tolak laf as-sifat lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini, jadi memberikan sifat kepada Allah, kata sifat dengan beberapa sifat untuk Allah, Ibn Hazm mengatakan bid'ah. Mu'tazilah mengatakan boleh, sedangkan jumhur mengatakan jaiz. Kemudian yang ketiga, nah, al-kalam fi daqa'iq a'malil qulub, bicara tentang urusan hati sampai mendalam, seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali, seperti yang dilakukan oleh ahli sufi. Maka di sini lihat, Imam Ahmad mengatakan bid'ah, Imam Muhasibi mengatakan jaiz, jumhur mengatakan jaiz. Nah, kemudian at-talaffuz bin niyyah lis-shalah, melafazkan niat mau salat. Nah, kita lihat Ibn Taimiyah mengatakan bid'ah, tapi Malikiyah mengatakan marjuh. Nah, enggak kuat dalilnya. Sedangkan jumhur mengatakan mustahab, dianjurkan. Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu yang kelima, menjaharkan basmalah dalam sholat yang jahriyah. Imam Nakhai mengatakan bid'ah, Imam Malik mengatakan makruh. Nah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sunnah.
Nah, kemudian kita lihat lagi yang keenam, baca kunut dalam sholat subuh. Mazhab Hambali bilang bid'ah. Mazhab Hanafi mengatakan tidak disyariatkan. Mazhab Malik dan Syafi'i mengatakan mustahab. Kemudian kunut dalam witir sepanjang tahun. Nah, Taus mengatakan bid'ah. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak disyariatkan. Kunut witir, setiap witir pakai kunut. Tapi mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan mustahab. Jadi mazhab Hambali setiap witir kapan saja selalu pakai kunut. Sedangkan mazhab Syafi'i witir yang pakai kunut hanya separuh terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya duduk istirahat. Nah, menurut Ibn Mas'ud bid'ah. Menurut jumhur tidak dianjurkan. Tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab. Nah, kemudian kita lihat yang kesembilan yaitu at-tauqid fil masah, mengusap di atas khuf pakai waktu. Nah, di sini kita lihat Imam Malik mengatakan pembatasan waktu itu bid'ah. Imam Laits mengatakan tidak disyariatkan. Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan. Nah, sunnah qabliyah maghrib, Imam Nakhai mengatakan bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan mustahab. Mustahab sama sunnah kurang lebih sama. Kemudian sholat duha, kita lihat Ibn Umar mengatakan bid'ah. Nah, sementara Imam Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadah. Adapun jumhur mengatakan mustahab. Kemudian sujud syukur, Imam Nakhai mengatakan bid'ah. Imam Abu Hanifah dan Malik mengatakan makruh. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sunnah. Nah, jadi Anda bisa lihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara ulama. Nah, kemudian yang ke-13, sholat istisqa. Menurut Abu Hanifah bid'ah. Menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Menurut jumhur mustahab. Ke-14, maharibul masajid, mihrab masjid, masjid pakai mihrab. Menurut Imam Suyuti bid'ah. Menurut kebanyakan ulama salaf makruh, tapi kebanyakan ulama khalaf jaiz. Kemudian yang ke-15, doa setelah salam dari sholat. Ibnul Qayyim mengatakan bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan mustahab. Kemudian mengangkat saut dalam takbir dalam Idul Fitri, Idul Adha. Maksudnya kita suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu dikencangkan, disuarakan. Itu menurut Abu Hanifah bid'ah. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut jumhur mustahab. Nah, kemudian yang ke-17, kita lihat akikah. Tahu akikah? Nah, memotong kambing menyambut daripada kelahiran bayi. Nah, menurut Abu Hanifah bid'ah. Nah, sementara menurut Imam Laits dan Daud wajib. Menurut jumhur sunnah. Kemudian menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Menurut Malikiyah bid'ah. Nah, sedangkan menurut Syafi'iyah sunnah. Menurut jumhur mustahab. Yang ke-19 talqinul mayyit. Tahu talqin mayyit? Baik. Nah, menurut siapa di situ pertama? Nah, Ba'dal Ahnaf dan Malikiyah bid'ah. Sedangkan menurut Ba'dal Ahnaf lagi dan juga sebagian Malikiyah makruh. Sedangkan jumhur mengatakan mustahab. Kemudian halqus syarib, motong habis kumis. Nah, menurut Malik bid'ah. Nah, menurut ba'dul ulama jaiz. Menurut jumhur mustahab. Nah, jadi bisa dilihat inilah perbedaan-perbedaan yang Anda perlu tahu. Nah, sekarang langsung saja kita abaikan yang ke-33, nanti Anda 32 itu metode Wahabi di dalam soal bid'ah. Anda bisa baca sendiri, 33 Anda boleh baca sendiri. Sekarang 34, saya tunjukkan 1-2 saja. Perhatikan. Yang ke-34, buka. Yang ke-34. Wahabi mengatakan apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi bid'ah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ulama Wahabi dan bid'ah. Kita lihat yang pertama. Majalisut ta'ziyah listiqbalil mu'izzin li thalathati ayyam. Jadi membuat pertemuan untuk menerima orang-orang yang takziah selama 3 hari.
Jadi kalau ada yang meninggal, di rumahnya dibuka pintu untuk menerima tamu selama 3 hari, menerima takziah mereka. Disebut majalisut takziah, majelis takziah. Ini menurut Syekh Muhammad ibn Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Nasiruddin Albani, ini adalah bid'ah. Tapi menarik, menurut Abdul Aziz ibn Baz dan Abdullah ibn Jabrin, itu adalah jaiz. Di bawah saya sebutkan nama-nama kitab dan nama-nama kaset serta nomornya yang mereka mengatakan sedemikian rupa. Ini semuanya ulama Wahabi. Jadi sekarang Muhammad ibn Utsaimin, Saleh Fauzan, Nasiruddin Albani, mereka Wahabi Salafi. Begitu juga Ibn Baz, ini mufti Saudi waktu itu. Abdullah ibn Jabrin, ini juga ulama Saudi. Nah, ini mereka berbeda. Sekarang ada lagi yang kedua, namanya Asya'ul Walidain. Apa itu Asya'ul Walidain? Nah, Asya'ul Walidain itu adalah wasun'ut ta'am wa da'watul agarib wal giran ba'da ma'da syahr aw syahrin ala mauti ahad. Jadi di kota Riyadh di Saudi, kalau ada orang meninggal dunia, nanti kalau sudah sebulan atau 2 bulan, undang tetangga, undang kerabat untuk duduk makan bersama. Perhatikan nih. Apa kata mereka? Muhammad ibn Utsaimin mengatakan bid'ah. Tapi Ibn Baz mengatakan enggak. Boleh. Nah, Saleh Fauzan mengatakan boleh. Abdullah ibn Jabrin mengatakan boleh. Ini sama-sama Wahabi nih. Nah, saya tanya, kita kalau di Indonesia, biasanya kalau ada yang meninggal dunia, kan suka kita bikin 7 hari, sebulan, 100 hari, 40 hari. Apa bedanya dengan Asya'ul Walidain? Sama. Nah, jadi kan menarik, giliran kita tahlil dibilang bid'ah, tapi giliran mereka Asya'ul Walidain boleh. Nah, ini apa namanya, sesuatu yang tidak fair. Nah, sekarang lihat nomor 3, rusum khutut ala farsyul masajid litanzimis sufuf. Jadi sof itu dibuat garis dalam masjid. Nah, bagaimana tuh buat garis dalam masjid? Nah, itu menurut Albani bid'ah. Tapi menurut Muhammad Utsaimin, Saleh Fauzan, Abdul Razzaq Afifi, itu jaiz. Nah, kemudian mencium mushaf. Mushaf Al-Quran dicium. Nah, menurut Muhammad Utsaimin dan Albani bid'ah. Tapi menurut Ibn Baz dan Saleh Fauzan, jaiz. Nah, kemudian yang kelima, haraka qari'il Quran asna'il qira'ah. Orang kalau baca Quran kan suka bergerak badannya, ke kanan ke kiri. Jadi mungkin karena dia tarik napas, kadang-kadang suka bergerak ke kanan ke kiri sedikit. Nah, ini menurut Abu Bakar ya ini Syekh Bakar Abu Zaid bid'ah. Tapi menurut Muhammad ibn Utsaimin jaiz. Nah, 6, make tasbih buat zikir. Nah, ini menurut Albani dan Saleh Fauzan bid'ah. Tapi menurut Ibn Zan, Ibn Utsaimin dan Ibn Jabrin jaiz. Nah, kemudian yang ke-7 dan seterusnya, Anda bisa baca sendiri. Saya masukkan 20 kasus masalah. Nah, saya tanya, berarti orang-orang Wahabi sendiri berbeda gak di antara mereka? Nah, jadi siapa bilang orang Wahabi ternyata nggak suka bid'ah? Ternyata ulama mereka ada yang mengatakan beberapa bid'ah bukan bid'ah bagi dia. Dia kerjakan. Nah, karena itu jangan terlalu semangat membid'ah-bid'ahkan orang. Ternyata ulama Anda sendiri banyak perkara bid'ah justru dibolehkan. Ini faktanya. Kita tuliskan nama kitabnya, Anda boleh buka itu semua. Nama kitabnya, halamannya, jilidnya, ada nama kaset. Kasetnya kaset nomor berapa, dalam silsilah nomor urut keberapa, semua kita catat dan semua menjadi rujukan kita. Alhamdulillah. Dan sebagai penutup, kesimpulan. 1, sesungguhnya bid'ah itu adalah apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan dia menjadi tercela serta sesat kalau bertentangan dengan syariat. Dan dia menjadi terpuji kalau sepakat dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, innama tarakahun nabi, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi qasidan tarkah, dengan maksud untuk meninggalkannya, layak tadil wujuba abadan, tidak menunjukkan wajib sama sekali. Walakin akan tetapi qad yakunu haraman au makruhan au mubahan
au mustahabban ala hasabil qara'in. Jadi kalau Nabi nggak kerjakan, bukan berarti pasti haram. Yang jelas, kalau Nabi nggak kerjakan, pasti tidak wajib. Itu pasti. Nah, tapi bisa jadi dia haram, bisa jadi dia makruh, bisa jadi dia mubah. Nah, bisa jadi dia hukum salah satu yang tadi, tergantung dalil yang lain. Yang ketiga, bahwa ikhtilafus salaf fil bid'ah munhasirun fil muhdatsatid diniyah al-amaliyah allati la tata'arad ma'a syariatil islamiyah. Perhatikan, perbedaan ulama salaf dari sahabat tabi'in tabi'in di dalam urusan bid'ah hanya terbatas kepada bid'ah amaliyah, bukan bid'ah akidah. Bid'ah akidah enggak ada. Bid'ah mereka hanya bid'ah amaliyah. Nah, kemudian yang keempat, ini yang paling penting, la yajuz, tidak boleh at-tabdi, membid'ah-bid'ahkan orang, at-tadlil, menyesatkan orang, at-tafsik, memfasik-fasikkan orang, wa takfir, mengkafir-kafirkan orang, fi masailil bid'ah, di dalam urusan bid'ah, allati yang ikhtalafa fihal ulama, yang ulama berbeda pendapat. Artinya kalau ada satu perkara, ulama sepakat, ini bid'ah, silakan Anda teriak, itu bid'ah, haram dilakukan. Tapi kalau ulama berbeda, yang ini bilang bid'ah, yang ini nggak bilang bid'ah, nggak boleh kita meneriakkan bid'ah, saudara. Kalau Anda mau sebut bid'ah, boleh, tapi Anda mesti jujur. Bagaimana jujurnya? Contoh, ada seorang Wahabi ditanya di radio atau di TV, apa hukum memperingati Maulid? Saya tanya, Maulid ini disepakati bid'ahnya atau diperdebatkan? Diperdebatkan. Nggak boleh dia jawab Maulid bid'ah, titik, nggak boleh. Karena kalau dia jawab seperti itu, dia tidak menghargai perbedaan pendapat yang lain. Tolong hati-hati. Saya contohkan. Satu orang bertanya, Ustadz, di TV atau radio, atau di mimbar, atau di masjid pakai speaker, bagaimana hukum mendem pala kebo, selamatan menyambut datangnya bayi lahir? Si Ustadz mengatakan itu bid'ah, haram kita lakukan. Boleh dia katakan itu. Kenapa? Karena ulama sepakat bid'ahnya. Tapi kalau ditanya Ustadz, bagaimana memperingati Maulid? Terus dia jawab, bid'ah, haram Anda lakukan. Nggak boleh, saudara. Itu namanya dia tidak jujur. Mestinya dia jawab, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Saya ikut yang bid'ah. Nah, kalau Anda ikut saya, Anda jangan lakukan itu. Boleh dia bicara begitu. Itu namanya jujur. Itu namanya jujur. Dia mau bilang bid'ah boleh, nggak dilarang, tapi jujur. Jangan bicara di TV, bicara di mimbar. Ini yang hadir ini orang-orang yang suka maulid. Tahu-tahu dia teriak maulid bid'ah. Ini namanya mancing konflik. Dia tidak jujur dengan perbedaan yang ada. Nggak boleh dia lakukan itu. Tapi boleh dia sebut bid'ah, tapi jujur. Saudara-saudara, Anda malam hari ini melakukan peringatan maulid. Saya diundang, saya datang. Tapi maaf, bukan berarti saya setuju dengan peringatan maulid. Ulama berbeda soal peringatan maulid. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Saya mengatakan tidak boleh. Saya datang kemari hanya untuk ngasih tahu kalau ini tidak boleh. Tapi saya menghargai sikap Anda yang mengatakan boleh, karena ini adalah perbedaan di antara ulama. Selesai. Kalau dia mau bicara begitu, boleh. Tapi kalau tahu-tahu sekonyong-konyong, saudara-saudara ini bid'ah, haram kalian lakukan semua. Dia nggak sebut perbedaan yang ada. Undang konflik tidak? Ini nyari ribut namanya. Ini namanya nyari gara-gara. Ini tidak arif dan tidak bijak. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.